Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing analisa XAUSD untuk minggu depan ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Januari. Oke, kita di sini analisa XAUSD. Kemarin saya tidak entry di XAUSD karena kemarin candlenya ada yang rancu menurut saya. Ini saya menggunakan Awanda ya. Kita bandingkan ya, Awanda, Forex.com dan FX Open. Tiga ini aja. Nah, ini yang saya pakai sekarang adalah Awanda. Nah, di sini ada shadow di sini sampai 2045. 2045 ini ya shadownya. Nah, kalau misalnya kita cek di Forex.com, ini cuma sampai di sini nih. 2043. Nah, kalau kita pakai FX Open, nah cuma sampai 2040. Nah, dari kemarin saya malas lihat gold. Nah, jadi kemarin saya pakai yang Forex.com aja. Nah, Forex.com. Nah, kita cek strukturnya ya. Kalau untuk daily di sini dia kembali strong bullish ya. Sini kita lihat seperti yang saya sampaikan kemarin, ini adalah breakout structure. Nah, ini inducement yang diambil. Nah, price rawan naik lagi ya. Tapi karena kita tradingnya nggak jangka panjang, intraday kita fokusnya H1, M30, M15. Kita bandingkan tiga itu aja ya untuk pergerakan mekanikalnya. Mekanikal gimana bang? Sini kita lihat di H1. Nih di H1 ya. Sini kita lihat, kita baca dari sini aja. Dari sini aja. Dari sini ini inducement. Oke, diambil, oke. Boom, ini nggak break shadow. Nah, ini break body, valid breakout structure. Ini valid ya, breakout structure. Breakout structure valid. Nah, kemudian di area ini ya, di area sini, kalau teman-teman lihat ini pullback di sini. Nah, di sini itu nggak ada pullback. Jadi ini boom. Nah, ini adalah inducement. Seperti ini. Nah, ini adalah inducementnya ya. Ini H1 ya, kalau di M30 beda lagi ya. M15 beda lagi. Nah, ini inducementnya ya. Kita bandingkan 3 time frame ini aja karena penting ya, agak tricky di sini. Nah, kalau kita cek di M30 atau M15, di sini adalah supply. Di sini adalah supply. Sebentar ya, kita cek di M30. Sebentar, ini H1 ya. H1 supply-nya di sini, supply-nya ya. Extreme supply di sini. Seperti yang saya bilang kemarin ya. Dan di sini untuk H1 berarti engineering liquidity. Engineering liquidity. Kita bandingkan 3 time frame. Oke. Yang di sini bukan valid boss. Oke, bukan ya. Bukan. Ini H1. Nah, sekarang di M30. Nah, kalau di M30 di sini kita lihat ini inside bar. Nah, ini pullback valid. Pullback diambil, boom. Break. Nah, ini breakout structure ya kalau di M30. Nah, berarti ini berperan sebagai supply high tertinggi di mana? Di sini high tertingginya ya. Tembus ya. Nah, di sini high tertingginya di 2042. Nah, kalau kita pakai yang FX Awanda itu di 2044. Nah, ini rancu bener kemarin. Jadi saya skip untuk time frame M30 dan M15. Nah, saya fokusnya ke time frame H1. Dia tembus. Oke, saya ulang lagi ya. Awanda.com. Nah, ini ya. Ini bukan boss, ini breakout structure di H1. Nah, kemudian di zona ini ketika sampai di titik ini itu ada area POI yang bagus. Nah, untuk mengecek POI-nya, jadi gini, ini agak rancu ya, tricky, jelasin juga tricky saya, terus terang. Nah, ini adalah M15 ya. M15 itu kalau misalnya di struktur mekanikal ini bos ya, breakout structure. Nah, kemudian ini adalah change of character berarti ya. Oke, change of character M15. Nah, ketika terjadi change of character, teori seperti ini ya, seperti ini. Boom. Ketika terjadi change of character, price pasti pullback.
Boom. Nah, kita bisa cari POI di sebelah kiri untuk pullbacknya. Nah, di sini kita lihat di sebelah kiri POI-nya. Nah, di sini ya, di yang di buntaran ini kita zoom. Nah, ini bagus POI-nya. Di sebelah sini ada SMT. Ini SMT. Apa bang SMT bang? SMT itu trap buat seller. Maksudnya gimana bang? Di sini kita lihat. Di sini ada engulfing, ya, bearish. Tapi di sini tidak ada liquidity. Maksudnya gimana bang? Gini ya. POI yang bagus itu adalah POI yang ada liquidity-nya. Nah, ini ada high yang kita fokus ke high merah ini ya. High yang merah ini tidak bisa melebihi high yang biru. Nah, kalau misalnya dia candle seperti ini, kita pelan-pelan ya. Ini sangat penting ya untuk teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu, karena semalam saya nggak share di grup, karena saya nggak trading, nggak share di grup. Tapi saya kemarin dapat 2 kali entry. Nah, sebentar, kok gini sih, anjrot. Ntar guys, ya gini aja lah, shadownya gini aja lah, intinya shadow ini harus melebihi candle yang biru. Nah, seperti ini. Dan terdapat imbalance gitu ya. Ini ada imbalance ya, tapi di sini tidak ada liquidity-nya. Jadi saya skip. Ini SMT. Meskipun ini engulfing, ini SMT. Nah, kemudian yang di sini yang di extreme. Sini kita lihat, ini kita hapus dulu. Ini yang swap previous candle low, previous candle sebelumnya, dan di sini ada fair value gap. Nah, ini baru powerful untuk kita sell di sini. Meskipun kalau kita cek di H4-nya itu shadow. Itu shadow ya. Kalau kita cek di H4 itu cuma shadow doang. Shadow. Nah, kalau di M15 itu dia POI yang bagus. Nah, di sini M15 sudah cok ya. M15 sudah change of character, di M30 juga sudah change of character, dan rencana pullbacknya di sini. Secara M30 dan M15. Tapi kalau kita cek di H1 sama sekali bukan cok. Sama sekali bukan cok. Oke. Kalau misalnya ini di break, ini adalah change of character di H1. Nah, sekarang saya pakainya time frame mana bang kalau untuk besok? Saya M30. H1 tetap H1. Tetap sell H1. Nah, kalau kita cek di H1 di sini kemarin ya muncul konfirmasi di sini. Kita cek di H1 ya. M5 ya kita pakainya ya. Nah, kita ke M5. Konfirmasinya teman-teman mungkin bingung ya. Konfirmasinya. Karena ini bukan cok ya. Ini adalah SND flip. Ini seperti ini nih. Buat teman-teman yang udah pinter, skip aja, usah nonton. Seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada OB, buy. Oke, demand lah, demand. Kita sebut demand. Demand. Oke, sebentar. Ini penting banget ya kalau teman-teman pelajari. Ini model buy. Model sell. Nah, demand ini di respect ya, di respect. Oke, di respect. Nah, demand ini di break, boom, di break. Oke. Nah, jadi yang di break ini, yang sekarang di sini itu berperan sebagai supply. Demand flip to supply. Oh sorry, ini DNS flip ya, bukan SND flip. Kalau SND flip itu kebalik ya, SND flip itu dibalik seperti ini. Nah, seperti ini kalau SND flip. Jadi setup buy. Kalau misalnya yang ini DNS flip, tulisannya gini ya, DNS flip. Nah, seperti ini. Ini setup model ya, yang baru saya pelajari, dan ini work. Sini kita lihat M5. Oke. Ini ada OB di sini. Boom. Ini gagal swing ya. Boom. Nah, saya entry di sini nih kemarin nih. Di sini nih. Nah, fair value gap. Di mana SL-nya bang? SL-nya ya otomatis di supply-nya atau supply. Karena ini sekarang jadi supply. Jadi stop loss-nya itu di sini. Nah. Lumayan kalau M5 dapatnya. Saya dapat sell di sini satu yang di 2060 karena di M16 dia POI-nya bagus di sini M15.
Yang kedua, saya dapat sell lagi di sini. Tapi saya nggak share di grup ini sinyal gold ini, saya entry sendiri. Karena ini munculnya tengah malam terus terang aja ini kalau kita cek di XUSD. Saya juga minggu ini trading minus 20 pips kemarin yang saya share di grup. Karena prank kebanyakan. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, sekarang ini masih mau menuju ke supply sekarang, supply di M5. Nah, di sini kita bisa mencari konfirmasi M1. Konfirmasi M1 untuk sell. Kalau nggak ada mending jangan. Takutnya H1 naik lagi ke atas dan membentuk change of character. Kalau udah seperti ini berarti H1 M30 M15 cok. Kalau di sini baru M15 dan M30 yang cok. Kalau H1 belum. Karena di sini tidak ada pullback. Ini sidebar. Jadi ini adalah pullbacknya. Dan kemarin banyak yang nge-sell di sini. Padahal di sini sudah membentuk kompresi di sini. Kompresi ini. Apa bang kompresi bang? Kompresi itu trendan liquidity ya. Nah ini ya. Nah ketika terjadi trendan liquidity pasti akan terjadi pergerakan impulsif ya. Nah itu pasti. Jadi kemarin saya kemarin sebenarnya lagi riset ya trading tanpa stop loss. Tapi saya nggak share di grup. Jadi gini, trading tanpa stop loss itu agak tricky. Gimana bang caranya bang? Jadi seperti ini ya. Mechanical market structure itu bergerak seperti ini kalau di SMC. Ini teori selnya ya. Ini breakout structure. Tapi saya jarang ngelakuin ini karena resikonya besar sekali. Dan seperti ini. Nah, misal ini trennya bearish. Dan di sini ada apa namanya support lah, kalau support SNR. Saya buy di sini. Nah, kalau misalnya di break, di break dan saya floating misalnya 200 pips, saya entry 0,01 ya, kecil banget dari modal $500. Jadi masih aman banget ya. Dan saya akan hold. Karena dia akan pullback ke sini lagi. Karena ini pivot pasti. Nah, seperti itu. Tapi jarang saya lakuin kalau momen-momen tertentu aja kayak semalam ini nih. Saya sebenarnya iseng sell 0,01 di sini. 0,01 di sini. Oke lah, saya floating di sini. Saya santuy, dia naik terus, saya santuy, pas naik sampai sini POI yang bagus, saya sell. Dapat 80 pips. Pas di sini muncul M5 flip, saya sell lagi, dapat 100 pips. Jadi pas kembali ke entry saya di sini, saya masih untung. Nah, itu mekanikalnya seperti itu. Logiknya seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Kalau di M30 ini ada area buy-nya. Tapi kalau di H1 itu justru bukan buy. Justru area sell liquidity. Di sini kita belum sepakat untuk ambil sell atau buy. Saya sharing aja pergerakan harganya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.